Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu Pengawas, dan mungkin juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu Guru calon Kepala Sekolah. Dimanapun saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa saat ini kita kembali dapat dipertemukan dengan saya, Daryono Widyaswara atau Widya Prada dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan semua kita sehat dan tetap bersemangat untuk memajukan pendidikan, khususnya di daerah kita masing-masing dan juga umumnya di seluruh negara Republik Indonesia tercinta ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, memenuhi permintaan dari teman-teman bahwa saya diminta untuk melakukan tutorial terkait dengan bagaimana cara melakukan analisis manajerial terkait dengan capaian 8 standar nasional pendidikan atau yang biasa disingkat dengan SNP. Kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang analisis manajerial terkait capaian 8 SNP itu untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, kali ini saya fokus ke jenjang TK, RA, dan PAUD. Tentu saja tidak bisa disamakan karena memang standarnya berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu yang kepala sekolah TK, RA, atau mungkin wakil kepala sekolah, atau juga calon kepala sekolah TK, RA, atau PAUD melakukan analisis 8 standar nasional pendidikan menggunakan standarnya SD, SMP, SMA, SMK kan ya nanti jaka sembung. Oleh karena itu saat ini saya akan fokus memberikan tutorial bagaimana melakukan analisis manajerial terkait dengan capaian 8 standar nasional pendidikan khusus jenjang TK, RA, PAUD. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalau nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan silakan bisa ditanyakan melalui komentar di channel YouTube yang saya bagikan atau boleh juga melalui SMS atau telepon atau melalui WA. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen saja langsung Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang kebetulan baru bergabung dengan channel Dayana Berbagi ini agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang saya bagikan melalui channel ini, khususnya channel tentang pendidikan, baik untuk guru, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas, calon pengawas, orang tua, dan juga para siswa, baik SD, SMP, SMA, SMK, dan juga para mahasiswa serta masyarakat pemerhati pendidikan khususnya. Nah, kiranya yang kebetulan belum subscribe dan juga belum mengaktifkan loncengnya, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya dulu supaya setiap kali saya membagikan informasi-informasi terkait pendidikan yang diharapkan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di negeri kita bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuannya. Sekali lagi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana melakukan analisis manajerial terkait dengan capaian 8 standar nasional pendidikan jenjang TK, RA, PAUD. Nah, ya ini biodata saya bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin
berkomunikasi dengan saya, silahkan ini boleh saja difoto ya. Ini nomor HP saya yang terakhir ini yang pakai WA, yang buat di depan ini hanya untuk telepon, SMS ya. Bahkan miss call juga boleh, tapi miss call itu tanda tak mampu. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih materi kajian manajerial terkait 8 standar nasional pendidikan itu dan bagaimana cara mengisinya? Berikut akan saya berikan penjelasan singkat dan insya Allah nanti akan kita praktekkan juga. Nah seperti ini ya Bapak Ibu, materi kajian manajerial terkait dengan 8 standar nasional pendidikan itu, mungkin identitas sekolahnya, kemudian alamatnya, kalau mungkin Bapak Ibu dalam bentuk LK ya tulis nama asal sekolah mana. Bahkan kalau ini kajian itu untuk calon kepala sekolah biasanya ada sekolah magang keberapa, magang 1 atau magang 2. Silakan identitas di atas ini tidak baku bisa saja ditambah. Nah, kalau dikurangi rasanya ya nggak mungkin masa cuma identitas nama sekolah sama alamat sekolah dikurangi, mestinya tambah. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Mungkin nanti bisa saja tambahkan 8 kolom. Sebelum ini adalah nomor, boleh saja. Nah, kemudian ini standar nasional pendidikan, aspek atau komponennya. Di sini hanya standar dan indikator. Nah, andaikan nanti Bapak Ibu menambahkan subindikator juga boleh saja supaya lebih detail ya. Karena bisa jadi indikatornya itu tidak terpenuhi karena apa? Karena sub indikator itu yang belum terpenuhi. Nah, kemudian ada kondisi ideal, hasil rapot mutu, kondisi nyata, potensi, kekuatan dan peluang, kemudian tantangan, baru rekomendasi strategi peningkatan mutu. Nah, bagaimana? Ini dari mana ini diambil? Ini bisa saja Bapak Ibu ambil dari raport mutu. Nah, kalau tidak ada raport mutu ya bisa jadi dari standar nasional pendidikannya TKRA atau bisa juga dari instrumen akreditasinya TKRA. Ya, tuh. Kemudian kondisi ideal itu bagaimana ngisinya? Itu bisa dilihat dari instrumen akreditasi khususnya tahun 2019. Di mana nanti di situ disebutkan sekian persen sampai sekian persen apa begitu. Nah, nanti bisa saja untuk menyingkat bisa ditulis minimal berapa persen. Misalnya 91 sampai 100 ya berarti minimal 90%. Misalnya peserta didik umur 4 sampai 5 tahun harus menguasai tentang bahasa tubuh misalnya. Berarti nanti idealnya itu misalnya di situ 81%, minimal 81%. Peserta didik copy saja dari bunyi indikatornya itu. Kemudian hasil rapot mutu ya silakan kalau ada rapot mutunya tulis angka capaiannya berapa. Tapi Pak kalau enggak ada rapot mutu ya kosongi, yang enggak ada kan. Hasil rapot mutu enggak ada rapot mutu ya kosongi. Kemudian kondisi nyata. Kondisi nyata itu dari mana? Ya kondisi nyata real yang ada di sekolah Bapak Ibu. Misalnya kalau tadi idealnya itu 90 minimal 81%, nah di kondisi Bapak Ibu sudah berapa persen? Kalau memang 81% atau bahkan lebih misalnya 90% kan berarti tuliskan di sini nanti kekuatan. Jadi kekuatan itu yang sudah mencapai SNP atau sudah mencapai kondisi ideal. Nah, kalau belum mencapai kondisi ideal nanti ditulis di sini di tantangan ini. Yaitu selisih antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Jadi misalnya tadi minimal 81% peserta didik usia 4 sampai 5 tahun mampu titik-titik. Nah, di sini ternyata
belum tercapai 81%. Kalau tadi 81% atau lebih kan nanti ditulis di sini. Ini di copy, paste tulis di sini. Tapi kalau belum mencapai itu, misalnya baru 70%, sebanyak 70% peserta didik usia 4-5 tahun mampu apa? Berarti ada tantangan di sini. Di sini tadi minimal 81%, baru tercapai 70%. Berarti ada tantangan 81 kurang 70. Berarti masih minimal 11% peserta didik usia 4-5 tahun belum mampu, titik-titik sama dengan di sini punya indikatornya. Nah, baru ini rekomendasi itu apa? Rekomendasi itu adalah saran. Jadi ini hanya khusus yang belum mencapai ideal atau belum mencapai SNP yang ada tantangannya ini. Jadi dituliskan apa? Saran untuk mencapai SNP atau untuk mencapai kondisi ideal berdasarkan standar nasional pendidikan atau berdasarkan instrumen akreditasi. Alhamdulillah untuk instrumen akreditasi TKRA PAUD itu lebih mudah itu ya. Nah, sudah sekian persen begitu ya. Nah, di dalam rekomendasi itu sebaiknya dituliskan saran itu untuk siapa. Nah, misalnya kepala sekolah ya, berarti kepala sekolah agar apa? Misalnya untuk mencapai tadi misalnya standar kompetensi lulusan yang usia 4-5 tahun misalnya ada yang belum mampu membaca. Nah, apa sarannya? Misalnya kepala sekolah agar mendorong para guru untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran supaya kemampuan membaca anak-anak meningkat, dapat mencapai bisa membaca tadi kan, atau bisa mencapai SNP misalnya. Jadi mengapanya ini tadi kan, apa yang dilakukan, kemudian mengapa, untuk apa gitu kan, mengapa atau untuk apa. Kemudian sebaiknya kapan. Nah, biasanya kapan saya beri tanda biru itu biasanya direkomendasi kapannya itu tidak jarang ditulis. Ya. Ini. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ini copy paste dari bisa dari instrumen akreditasi, bisa dari standar nasional pendidikan khusus TKRA PAUD. Ya. Kemudian kondisi ideal bisa dilihat dari instrumen akreditasi. Hasil raport mutu itu ya tulis angkanya, capaiannya berapa, kalau ada, kalau tidak ada kosongi, beri strip aja. Tulis kondisi nyata. Di sini kondisi nyata itu kalau di sini misalnya idealnya minimal 81%, nanti kondisi nyatanya berapa? Kalau 81% atau lebih berarti copy paste tulis di potensi atau kekuatan dan peluang. Tapi kalau kondisinya kurang dari kondisi ideal, maka tulis di apa? Itu menjadi tantangan. Sehingga nanti ditulis selisihnya itu pada tantangan. Kalau ada tantangan berarti buat rekomendasi atau strategi peningkatan untuk supaya meningkat jadi mencapai ideal itu apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, untuk apa itu dilakukan atau mengapa itu dilakukan, kapan dilakukan. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas malah jelas yang nasib. Oke, mungkin supaya lebih jelas, nah, mari kita coba praktekkan, Bapak Ibu ya. Oke ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekkannya. Jadi pertama lihat dulu standar nasional pendidikan TK PAUD itu seperti apa. Ini Permendikbud tentang standar TK PAUD. Nah, ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014
tentang SNP anak usia dini, ya kan? Jangan sampai ini sekolah aja enggak ada. Nah ini ya. Kemudian di sini sudah ada di bawah ini anak usia untuk bagaimana untuk TPA, penitipan anak, usia sekian bulan dan seterusnya. Nah karena ini kita fokus ke TK ya Bapak Ibu, kita ambil yang TK yang, nah ini misalnya motorik kasar untuk usia berapa ini? Nah, 3 sampai 6 bulan, 3 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan untuk PAUD ya. Ini kalau Bapak Ibu nanti membuat PAUD itu kita fokus ke TKRA-nya ya. Kalau TKRA itu kan berarti mulai anak usia 4 sampai 5 tahun. TKA, TKB ya. Ini berapa ini? Kita lihat. Ini masih bulan yang tahun mana 4-5 tahun. 2-3 tahun. Nah ini ya, 4-5 tahun, kemudian 5-6 tahun. Nah ini. Ya, lingkup perkembangan, nilai agama dan moral. Nah, ini usia 4-5 tahun itu mengetahui ini 1-6, 5-6 tahun ini. Demikian seterusnya. Nah ini nanti bisa kita copy ke matriknya. Ya, nih pedagogik. Nah, ini untuk guru, standar gurunya dan seterusnya. Mungkin kalau ini Bapak Ibu sebelumnya sudah melakukan analisis, ketika Bapak Ibu melakukan analisis capaian 8 SNP dalam bentuk lain juga boleh juga begini. Tapi karena kalau andekan yang diminta tidak yang seperti ini ya kita ikuti apa yang dimaui. Nah, itu. Jadi sebenarnya juga analisis 8 SNP tentang PAUD juga ada rekomendasinya apa. Tapi karena yang diminta tidak sama dengan ini ya kita ikuti. Nah yang diminta itu seperti apa? Ternyata yang diminta seperti ini, kan? Kayak tadi seperti tadi kan? Nah ini ya. Ada 7 kolom tadi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu bisa membuat itu. Kalau punya ini ya tinggal copy saja di sini. Nih kita copy di sini dulu. Ya. Kolom ini saja. Nah, kolom ini kita copy di tabel yang dimaui tadi di sini. Nah, tuh, Bapak Ibu, tentu kolomnya ini dikecilkan nanti. Bentar ya. Nah, ini sudah, ini bisa kita, ini sudah huruf 10. Nah, ini nanti maunya apa? Kalau harus apa Times New Roman ya, buat Times New Roman, Ctrl A Times New Roman. Pilih Times New Roman semua. Nah, ini kolom-kolomnya kita kecilkan. Nah, ini nah, kemudian ini kita kecilkan. Nah itu. Nah. Jadi tadi ini standar nasional pendidikan, ini komponen ya. Jadi kalau ini mau disamakan dengan tadi, ini jadikan satu kolom juga boleh. Tapi tidak juga tidak apa-apa. Ini aspek komponen ya. Aspek. Kan ya. Dalam kurung di sini adalah indikator. Nah, jadi ini indikator-indikatornya tadi. Silakan kalau nanti kurang rapi mau dirapikan silahkan. Nah kemudian masih ada berapa kolom lagi tadi? Kita lihat. Ya, ini berapa kolom lagi? Ini baru ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6 kolom lagi. Berarti, maaf. Ini kita tambah 6 kolom. Berarti ini terlalu gedean masih. Ya. Ini kecil lagi. Nah. Naik. Jadi klik kanan, insert, kolom to right. Nah, ini sudah tambah 1 kolom.
besaran ya kecil, tambah lagi 1 kolom lagi, 6, tambahnya kan 6 tadi, nah, jadi supaya tambahnya 22. Nah, tambah lagi, insert 2 kolom lagi, nah, kolom right. Nah, jadi sudah 6 kolom. Tinggal ini apa saja tadi Bapak Ibu? Lihat kondisi ideal, nilai rapot mutu. Kondisi ideal, nilai rapot mutu. Tadi. Kondisi ideal, ideal nilai rapot mutu, kemudian kondisi nyata ya. Kondisi nyata, ini saya tutup saja supaya kondisi nyata, terus apa Ibu? Potensi kekuatan dan peluang. Terus di sini tantangan. Terus di sini rekomendasi atau strategi cara ya, peningkatan. Sampai di sini kiranya bisa dimengerti Bapak Ibu. Jadi ini sudah jadi nih tabelnya, tinggal isinya yang belum. Nah, ini supaya nanti judulnya bisa terikut, kita coba ini Bapak Ibu. Enggak, ini layout. Aneh, repot header. Nah, jadi di sini nanti ini bisa terikut terus. Nah, jadi tidak usah melihat lagi ke atas ini isinya apa. Nah, ini kita simpan dulu Bapak Ibu, supaya kalau ada apa-apa tidak hilang karenanya. Nah, ini kita buat di tengah ya, klik kanan, ini tengah. Nah, oke. Andaikan mau ditambahi kolom ini A, B, C, D ya silakan. Jadi ini klik kanan, insert, entry row below. Nah ini. Jadi ini kita coba kecilkan kolomnya. Nah ini misalnya nih A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, oke. Nah, jadi ini tentang standar tingkat pencapaian. Nah, jadi karena TK itu mulai umur dari 4 sampai 5 tahun. Mungkin untuk nilai rapot mutu ini kecil aja karena kalau nilai kan tidak terlalu besar ya. Bahkan banyak di TKRA yang ini belum ada rapot mutunya, jadi ya kosongi aja. Nah, jadi kalau tidak ada ini kosongi. Mungkin rekomendasi ini agak lebar. Oke ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana ngisinya tadi ya. Jadi ini sudah kita salin dari standar tadi, standar nasional pendidikan. Strategi TKRA mampu merespon hal-hal yang terkait dengan moral dan agama. Nah, terus ngisi kondisi ideal itu dari mana? Dari instrumen akreditasi. Ini instrumen akreditasi TKRA. Nah ini ya, peserta didik TKRA mampu merespon hal-hal yang terkait dengan moral dan agama. Nah, jadi di sini ini
sebanyak 81 sampai 100. Ini bisa saja disingkat minimal 81%. Ini kopi. Kan kita menginginkan nilai A itu kan ideal. Nah, di sini minimal 81% kopi. Dari sini pas tekan di sini. Ini kita tulis saja minimal 81%. Berarti kan kalau lebih kan sudah, ini 81% sudah ideal. 81%. Ini hurufnya nanti samakan. Ini 10 tadi ya, 10. Ini hurufnya Times New Roman. Jadi nanti semuanya Times New Roman, jangan beda-beda. Ini ada Times New Roman campur apa? Calibri campur Arial Nero. Ini kalau ada punya rapot mutu tulis berapa misalnya 7,0 misalnya. Nah, ini artinya sudah mencapai SNP. Tapi kalau tidak ada ya kosongi karena enggak ada. Nah, sekarang ini idealnya lah, kondisi nyatanya berapa persen? Jadi, kondisi nyatanya kalau ini misalnya sebanyak sebanyak berapa yang sudah dicapai? Andaikan ini sudah malah 90% atau 81%, berarti ini kekuatan. Nah, tinggal copy paste aja di sini, kekuatan. Kalau ini kekuatan berarti tidak perlu ada tantangan, tidak ada tantangan. Rekomendasi juga tidak perlu karena sudah tercapai, sudah mencapai kondisi ideal bahkan lebih. Nah, tapi andaikan mau mencapai 100 ini masih tantangan 10% juga boleh. Nah, tentu yang diutamakan adalah yang masih mencapai belum. Ya. Nih, ya. Jadi di sini juga misalnya yang kedua ini misalnya. Ini. Sama, ini minimal juga 81%. Minimal 81% peserta didik. Nah, mampu menirukan gerakan motorik kasar. Ini nilai rapot mutunya misalnya tidak ada ya kosongi. Nah, jangan ada-ada. Atau ada tapi 2017. Nah, ini sudah 2020. Kalau ada itu ya 2020. Kalau tidak ada ya kosongi. Sekarang capaiannya berapa? Kopi aja sini nanti minimal diganti sebanyak berapa. Jadi ini sebanyak berapa misalnya? Sebanyak misalnya baru 60%, atau 65%. Nah, sebanyak 65% peserta didik TKRA mampu menirukan gerakan motorik kasar. Berarti ini bukan kekuatan peluang, tapi ada tantangan. Berarti tantangannya apa? Copy lagi dari sini, cuma bunyinya beda. Nah, sebanyak idealnya tadi berapa? Minimal 81. Ini baru 65. Nah, jadi berapa tantangannya? Tantangannya adalah sebanyak berapa? 81 kurangi 65 berarti 16% atau lebih. Nah, ini
peserta didik belum mampu. Nah, ingat ini belum mampu. Nah, ini tantangannya belum mampu ini. Jadi ingat ini belum, belum mampu. Oh, jelas di sini. Nah, baru rekomendasi gimana supaya ini mampu. Jadi ini buat saran atau strategi peningkatan. Nah, sekarang strategi apa supaya peserta didik itu mampu menirukan gerakan motorik kasar? Berarti kepala sekolah agar mendampingi misalnya para guru atau boleh saja sarannya langsung ditujukan kepada guru, silakan, yang penting ada yang dituju. Nah, para guru untuk menerapkan berbagai strategi atau menerapkan strategi apa? Bapak Ibu tentu tahu untuk meningkatkan motorik kasar itu strategi apa? Nah, menerapkan strategi pembelajaran apa? Titik-titik ya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menirukan gerakan motorik kasar. Mau ditambahi kapan? Selambat-lambatnya bulan depan misalnya atau semester depan. Nah, itu jadi ada siapa yang harus melakukan, apa yang harus dilakukan, untuk apa itu dilakukan. Jadi ini siapa yang melakukan? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Apa yang dilakukan? Mendampingi para guru. Untuk apa? Untuk menerapkan pembelajaran apa misalnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan berdidik dalam menirukan gerakan motorik kasar. Kapan? Lambat-lambat itu. Jadi, tapi keandekan ini tidak ditulis ya, biasanya ini jarang ini ya. Tapi kalau mau lengkap itu, ya. Ini contoh ya. Saya kira untuk yang lain silakan nanti dilanjut. Misalnya standar tingkat pencapaian perkembangan ini masih ya, ini untuk usia 5-6 tahun, nanti silakan di hitungan akreditasi ini lengkap ya. Nih ya. Ini standarnya beda-beda ya, 81 ya. Itu rata-rata kalau mencapai A itu 81. Sekarang kita lihat standar yang lain. Yang mana ini? Masih peserta didik. Nah ini misalnya apa ini? Guru, ini standar guru misalnya. Nah ini standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah ini guru TKRA memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan akademik minimum sarjana S1 atau diploma 4. Ini. Nah sekarang kita lihat memiliki kualifikasi ini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi ya. Misalnya ini, nah berapa yang ini? Nah, ini kita copy. Kita kan maunya yang ini. Nah, jadi kondisi idealnya standar pendidik masih perkembangan, kita lihat standar. Nah, nih, ya. Guru TKRA ini, berarti kondisi idealnya ini
Ini Taim Nur Roman urut 10 tadi ya. Taim Nur Roman 10. Ya. Nah, idealnya berapa? Ya. Nah, misalnya idealnya semua guru. Nah, guru. Atau misalnya berarti ini 100% ya, semua guru itu memiliki M-nya kecil. Nah, itu. Ya. Nah, nilai rapotnya berapa? Kan tidak ada ya kosongi. Sekarang kondisi idealnya. Sekarang kondisi idealnya berapa guru? Jadi, semua atau 100%-nya bukan di sini ya. 100% di belakang semua ya. Nah, ini. Atau misalnya tidak harus atau tidak sinilah ya. Karena kalau di itu tidak harus 100%, misalnya minimal 91%. Misalnya minimal 91%. Guru memiliki kualifikasi D4 dan seterusnya. Nah, sekarang kondisi nyatanya berapa? Copy lagi dari ini. Wah, tadi ya pendidik ya. Nah, ini. Aduh. Ini. Nah, ya, kita copy. Di kondisi nyata ini berapa persen? Ini. Kita katakan. Jadi apakah sudah ini? Nah, sekarang lihat sebanyak berapa? Misalnya 6 orang. Nah, atau berapa persen 6 orang, misalnya gurunya itu gurunya 5 ya, misalnya 3 orang. 3 orang. 3 orang. Atau kalau gurunya 5 itu berarti ini 60%. Nah, ini. Nah, jadi idealnya itu minimal 91%. Dari 5, supaya jelas, dari 5 guru. Lima orang. Nah, jadi 3 dari 5. Nah, jadi jelas ya. Berarti masih ada berapa? Masih ada 2. Berarti ini nanti ini menjadi tantangan. Nah, tantangannya di mana nanti? Ada kata-kata belum di sini. Jadi di sini tantangannya sebanyak berapa? 2. Dari 2 itu berarti berapa? 40%. Dari 5 orang guru belum. Nah, ini ingati belum. Nah, ini belum. Nah, ini tantangan. Belum, ingat ya. Nah, baru dibuat rekomendasi ya. Jadi apa rekomendasinya? Nah, kepala sekolah agar
Mungkin tidak hanya kepala sekolah dan misalnya pengurus yayasan agar mendorong. Kan tidak mungkin biayai, syukur-syukur yayasan membiayai ya supaya S1 ya. Mendorong agar apa? 2 orang guru. 2 orang guru yang belum memiliki apa? Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik 1 D4 dapat melanjutkan kuliah. Nah, apa tadi supaya mana nih dalam bidang mana tadi dalam bidang nih ya, dalam bidang nah itu ya nih silakan nanti kapan misalnya selambat-lambatnya tahun berapa 2024 sudah lulus misalnya ya sudah bisa lulus. Nah itu tapi andaikan ini tidak ada juga tidak apa-apalah ya kan karena kuliah kan juga kadang-kadang ada yang lancar ada yang nggak lancar ya. Menjadi kepala sekolah yayasan sekedar mendorong karena untuk biayai mungkin juga berat itu maksudnya. Bisa dipahami nih Bapak Ibu, kita simpan dulu. Kita lihat standar yang lain misalnya apa? Ini guru. Ini kepala TKRA. Silakan nanti bisa dilihat di instrumen akreditasi. Kita coba ini masih punya nih guru pendamping sama ya. Kurang lebih begitu. Apalagi misalnya nih. Standar tingkat standar isi, struktur program kegiatan di TKRA mencakup apa? Silakan lihat di instrumen akreditasi. Nih, jelas ini. Jadi A itu yang ideal. Kepala TKRA, terus guru, apalagi misalnya standar apa. Nah, silakan nanti Bapak Ibu, yang A ini adalah kondisi idealnya. Ya. Nah, selama 1 semester melakukan lebih dari 9 kali ya. Nah, misalnya nih guru pendamping, nah, sudahlah itu. Misalnya apa ya? Nah, ini aja dah. Guru pendamping TKR melaksanakan program pengasuhan. Nah, ini kita copy dulu. Nah, ini idealnya kan ini. Kita copy. Yang enggak pakai persen-persen coba nomor apa? Guru pendamping melaksanakan proses pengasuhan dan pendidikan. Kita lihat di sini. Tadi ini bukan ini apa tadi? Guru pendamping ya. Guru pendamping. Mana nih? Guru pendamping TKRA pengembangan sesuai dengan guru pendamping kualifikasi sesuai mana nih? Silakan nanti Bapak Ibu cari yang sesuai ya.
Apa tadi? Coba kita cek lagi Bapak Ibu apa tadi? Melaksanakan proses pengasuhan, melaksanakan proses pengasuhan. Melaksanakan proses pengasuhan. Nah ini ya. Nah, jadi idealnya itu ini. Ya. Nah ini ya. Nah, ini kita type Nur Roman, hurufnya 10. Nah, ini kondisi idealnya. Nah nih, memiliki laporan harian, mingguan, bulanan, dan semester secara lengkap selama 1 tahun. Nah ini sebagai bukti bahwa guru pendamping itu melaksanakan proses pengasuhan dan pendidikan. Nah sekarang misalnya ini karena belum punya rapot mutu ini kosong. Terus ini kondisi nyata. Nah, sekarang kondisi nyatanya apa? Nah, memiliki berapa laporan? Laporan harian, ada mingguan, ada bulanan, ada semester, ada secara lengkap. Nah, kalau ini tercapai, ya berarti ini tidak ada tantangan, berarti dia kekuatan. Nah, jadi kalau ini kondisinya sama persis dengan ini, berarti ini kekuatan. Tapi kalau ini misalnya memiliki laporan ya misalnya hanya memiliki laporan bulanan dan semester saja. Berarti dia tidak memiliki laporan harian dan mingguan. Berarti ini ada tantangan. Tantangannya di sini. Nah, jadi ini ada tulisannya ya. Guru pendamping. Tulis begini ya. Memiliki ini guru pendamping memiliki namanya kecil ya. Nah, ini guru pendamping ada belum memiliki. Nah, apa yang belum dimiliki? Nah, belum dimiliki apa tadi? Laporan harian dan mingguan. Nah, laporan harian dan mingguan. Tuh. Nah, jadi ini tantangan. Maka sarannya apa? Kepala sekolah atau ditujukan kepada guru juga boleh ya. Guru pendamping agar membuat ya, laporan. Ketik aja ini. Nah, itu. Kapan waktunya? Boleh saja di sini. Agar segera. Nah, waktunya segera. Nah, itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus apa ini berupa angka-angka. Artinya ini ada tantangan. Tantangannya ini masih ada guru yang belum memiliki laporan harian dan mingguan, hanya punya bulanan dan semester. Jadi jelas ini ada kata-kata belum. Karena belum maka direkomendasikan suruh membuat secara lengkap selama 1 tahun. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Saya kira standar-standar yang lain nanti bisa Bapak Ibu lihat sekali lagi. Kondisi ideal itu Bapak Ibu bisa lihat ini sama persis yang ada di misalnya ini
ini melaksanakan 5 jenis kegiatan. Nah, misalnya guru baru melaksanakan 3 jenis, maka tantangannya masih ada 2 jenis. Begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nih, silakan nanti standar-standar yang lain tidak mungkin kan semuanya saya buat. Nah, silakan nanti Bapak Ibu mengisinya sendiri sekali lagi dengan melihat ini instrumen akreditasi meskipun ini yang tahun 2019. Kiranya untuk sementara itu ya Bapak Ibu, silahkan nanti untuk dilanjutkan sendiri ya. Kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin saya selesaikan semua. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya dan juga atas like, share, dan komennya. Silakan kalau ini dirasa bermanfaat dan orang lain juga ingin memanfaatkan ini, silakan dibagikan kepada teman-teman yang memerlukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat pahala, saya juga dapat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu tutorial saya terkait dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan analisis manajerial terkait dengan capaian 8 standar nasional pendidikan khususnya jenjang TKRA PAUD. Nah, ini tadi kita khususkan TKRA. Saya kira yang PAUD juga sama standarnya tadi sudah ada dan juga instrumen akreditasinya juga sudah jelas. Jadi dengan melihat instrumen akreditasi tadi, Bapak Ibu bisa mengisi kondisi idealnya. Nah, paling tidak yang A itulah ideal. B itu ya sebenarnya sudah ideal juga, tapi kalau bisa A kenapa cuma B kan begitu. Nah, kemudian bagaimana kondisi realnya, selisih antara kondisi ideal dengan real itulah tantangan yang harus dibuatkan rekomendasi atau saran strategi untuk meningkatkan apa yang masih menjadi tantangan tadi. Tapi kalau sudah dicapai kondisi ideal atau bahkan lebih, itu copy paste ke kekuatan atau ke peluang dan atau kekuatan. Ini mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan nanti boleh ditulis di kolom komentar di YouTube saya, atau boleh juga melalui telepon atau WA atau SMS. Miss call juga boleh, tapi miss call tanda tak mampu. Nah, demikian mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.